Pertama, kita dulu klik new project ya. Ini untuk memulai analisis data di Smart PLS. Ini layar kerja Smart PLS. Di kiri atas ini ada menu new project. Klik di sini. Klik di sini. Habis itu kita beri nama latihan uji mediasi hari Jumat ya, ini hari ini. Ini buat aja namanya apa aja, habis itu create. Udah. Habis itu mana tadi ininya? Ini nama foldernya, lihat ini. Kemudian klik import data. Yang data ini yang mudah saya kirim ke grup. Klik import data yang txt. Klik 2 kali di sini. Import data yang txt 100 sampel. Waktu ini dia. Ini ya. Oke, kita open. Pilih open. Oke, sudah muncul belum? Oke, sudah muncul ini. Habis itu klik import. Klik import. Oke, datanya sudah oke. Ini udah masuk semua data 100 sampel. Kita lihat di sini ada 100 sampel. Ini dia 100 sampel di sini, lihat. Indikatornya 200, sampelnya missingnya 0 ya. Jadi di sini dilihat indikatornya ada 20, sampelnya ada 100, missing value-nya harus 0. Itu kita back, klik back. Nah, kemudian ini tadi data kita di sini yang udah masuk, raw data 100 sampel. Kemudian klik create model. Klik 2 kali di sini. Habis itu ini nama file kita, pilih model tipenya apa? Kita pilih PLSM. Habis itu kita di sini buat latihan mediasi Jumat. Hari Jumat maksudnya, hari ini. Habis itu klik save. Sudah. Kemudian kita gambar di sini framework seperti ini tadi. Ya, framework seperti ini kita menggambar di Smart PLS dengan, coba lihat frameworknya. Habis itu kita lihat hipotesisnya nih. OCB berpengaruh kepada performance, SL pengaruh pada performance, JS pengaruh pada performance, SL pengaruh pada OCB, JS pengaruh pada OCB ya. Nah, ini hipotesisnya. Kita gambarkan sekarang di Smart PLS itunya. Apa namanya tuh frameworknya, berarti SL dulu. SL berarti ada 5 di sini. Drag di sini, drag lepas. Habis itu enter. Habis itu yang kuning ini disebut indikator, yang warna apa nih? Warna kuning buram ini itu variabel. Klik di sini. Klik di SL. Habis itu klik tanda panah ini untuk menggeser indikatornya ya. Untuk menggeser indikatornya gini. Ini indikatornya bisa kita geser-geser nih. Drag ya. Drag bisa kita geser-geser. Kemudian SL habis itu ke bawahnya JS ya. Ini JS. Ini JS dia nih. Klik di sini. JS. Habis itu drag kemari biar sejajar. Geser ininya, indikatornya. KJS. Kemudian OCB mediasi ya. Drag, block, drag. Block, drag. Nah, gitu ya. Nah, itu pilihnya ke atas atau ke samping sini boleh. Ini bisa Anda putar-putar nih kemana aja boleh. Misalnya putar ke sini, ke sini, ke sini. Biar rapi kita putar ke kiri saja. Habis itu apa namanya? Mana tadi? Kita drag dulu ke sini. Kita kecilkan layarnya dulu.
Begini frameworknya. Satu lagi performance. Performance block drag. Block drag. Sudah, ini variabelnya sudah kita masukkan kemari. Kemudian kita hubung dengan tanda panah. Tanda panahnya lihat ini. Begini nanti frameworknya ya. Oke, sekarang klik ininya. Klik connect ini. Coba lihat ini, menunya ada connect ya. Ada connect, klik connect. Habis itu tarik connect. Habis itu ini connect. Habis itu ini connect kemari. Habis itu ini connect kemari. Oke. Habis itu ini ini kan tertutup garis ini nih. Garis SL OCB bisa kita drag ini nih. Bentar ya. Kita drag select, kita tarik ininya. Indikatornya kita tarik ke belakang biar nggak beradu dengan garis hubungan variabel ke sini ya. Itu dia ya. Lock dulu. Nah, ini coba lihat gambar ini. Sudah sama ya frameworknya. Oke, sudah sama kan? Gitu ya. Nah, sekarang dalam Smart PLS itu ada 2 langkah kerja dia. Yang pertama itu uji outer model atau measurement model jika disebut. Yang kedua uji inner model atau struktural model. Nah, berarti yang pertama adalah measurement model. Dia caranya di sini klik calculate. Ini measurement model itu kita ingin melihat apakah indikator ini betul-betul indikator dari SL1 sampai SL5 itu apakah benar-benar mencerminkan indikator di SL. JS1 sampai JS4 ini sampai JS5 ini apa benar-benar indikator JS. OCB1 sampai OCB6 kita ingin melihat apakah benar-benar ini indikator dari OCB. Performance 1 sampai performance 3 ini kita ingin melihat apakah benar-benar dari indikator dari variabel performance. Nah, caranya klik calculate di sini. Coba lihat kursor saya nih, calculate ini, kursor calculate. Oke, habis itu klik PLS algoritma ya, ini menu ini. Di bawahnya buat serving, tapi kita pilih PLS SEM algoritma. Ini udah kita klik. Habis itu ini biarkan begini, habis itu klik start. Ini di bawah kanan, sudut kanan ada start calculation. Ini start calculation. Oke, udah keluar hasilnya. Kita kecilkan ini dulu. Ini kita geser bisa ini supaya nampak garisnya, ini terlalu dekat. Terlalu dekat, ini kita geser dulu. Nggak nampak dia angkanya, angka yang mana nih. Ya, ini dia, biar enak kita lihat ya. Kalau udah enak kita lihat. Nah, langkah awal ini setelah algoritma begini dia outputnya ya. Coba lihat ini. Oke, habis itu kita geser kemari, ini dia. Oke, ini jangan terlalu jauh nih. Ya, ini jangan terlalu jauh juga. Ini dia. Oke. Langkah awalnya kita ingin mengecek apakah indikator ini benar-benar punyanya si variabel SL. Dia kita ceknya di sini dia di graphical input dia. Di sini lihat ada caranya langsung menuju kemari Anda nanti ini. Di konstruk ini. Coba lihat. Konstruk validity dan konstruk reliability dan validity ini yang kursor saya ini. Lihat di tabel ini. Anda fokus saja di AV ini harus biru nih, harus hijau ya. HP ini harus hijau.
Dan di composite reliability row C itu harus hijau, composite reliability harus hijau, kemudian composite alpha itu sebaiknya hijau, tapi kalau merah nanti ada hal tertentu bisa ditolerir ya. Yang penting ini dua item ini, composite reliability dan AFI. Ini di atas, dari AFI ini harus di atas 0,5 dia. Ya, kita lihat di sini. Yang di bawah 0,5 itu adalah JS, OCB. Ini bagaimana cara mengatasinya? Maka kembali lagi ke ini tadi, ke grafik tadi. Ini harus kita delete dia, grafik tadi. Jadi coba lihat di sini, yang di bawah 0,5 ini namanya koefisien jalur SL ke SL ya. LS1 ke SL. Ini di bawah 0,5 nih. Ini harus dihapus nih. Kita mulai menghapus satu-satu variabel dulu dia. Kita mulai dari performan dulu. Performan dulu dia sebaiknya kalau Smart PLS itu 0,7 dia. Yang di bawah 0,7 harus kita hapus. Kita lihat dulu. Kita lihat yang mana dulu yang harus kita hapus. Kita lihat lagi di konstruk ini tadi. Mana konstruk ini tadi? Ini dia. Kalau JS itu masih merah. JS dulu kita mulai ya. JS itu masih merah. Maka kita kembali ke grafik, berarti yang di bawah 0,7 harus kita hapus. JS. Nah, JS. Yang mana di bawah 0,7? Oh, kok JS dulu? Performan dulu. Aduh. Mana tadi? Gimana caranya? Performan dulu, salah saya tadi. Lihat yang performan dulu ya. Performan ini. Aduh, mana lagi nih? Ini performan, ini merah nih ya. Merah 0,4. Dia harus di atas 0,5 ini ya. Jadi yang kita hapus yang ini dia. Yang di bawah 0,7 di sini dia. Kita lihat di sini yang mana di bawah 0,7 di performan. Oke. Ini kita hapus nih 0,4. Ini udah rendah sekali. Ya. Aduh, kenapa bisa? 0,4 kita hapus. Ya, kita run lagi. Calculate, run. Start calculation. Kita cek di sini. Aduh, di sini dia cek. Ini masih ini performan lihat. Masih ini udah oke nih. Performan di sini udah oke, di sini masih merah. Ini udah oke, tapi di sini aja fokusnya dulu. Kalau control alpha itu boleh diabaikan. Ya, berarti yang harus hijau itu composite reliability, ini row A, row C dan AFI. Jadi sekarang kita beralih ke OCB. OCB-nya. OCB-nya yang mana yang paling rendah? Ini dia. 0 OCB 1, OCB 2, OCB 3. Ini di bawah 0,5 nih. OCB 1 coba lihat. Nah, ini OCB 2, OCB 3. Ini di bawah 0,5. Kita delete OCB 1, OCB 2, 3. OCB 2 kita delete. OCB 3 kita delete. Kita run lagi. Kita cek lagi. Run PLSM algoritma. Kita cek AFI. Sekarang kita cek AFI-nya OCB. Udah oke atau belum? Nih dia. Cek OCB-nya. OCB udah oke. OCB udah oke. Ya kan? OCB udah oke. Sekarang kita cek AFI-nya JS. AFI-nya JS. Ya, AFI-nya masih merah, harus kita hijaukan. JS ya. Habis itu JS, kita lihat di sini JS. Yang di bawah 0,5 kita hapus, yang atau di bawah 0,7. Kita hapus dulu JS2. JS2. Coba kita run lagi. Kita run lagi, lihat AFI-nya, construct, berarti klik construct reliability. Oke. Ini AFI-nya udah oke nih. Ini ada satu merah performance nih, tapi ini boleh diabaikan nih. Ya, karena yang fokusnya harus hijau itu sebenarnya AFI dan row A dan row C ya, compatibility ya, nggak apa-apa, berarti kita abaikan. Nah kemudian lihat di
Discriminant validity. Nah, ini dia. Ini udah biru. Ini discriminant HTMT-nya udah biru. Formulical criterion. Kita klik ini. Ini ada formulical criterion. Ini yang di atas ini harus lebih besar dengan di bawahnya. Udah oke. Yang ini harus lebih besar dari atas. Oke. Ini oke. Udah oke. Cross loading lagi. Sekarang PIV. PIV-nya udah biru juga. Oke ya. Oh, udah hijau. Ini cross loading-nya udah oke. Nah, berarti apa maknanya nih? Berarti measurement modelnya sudah terpenuhi ini. Ya, kita lihat F square-nya dulu. Kita lihat dulu ini. Ini rendah nih ya. Oke, intinya untuk pada tahap ini F square-nya apa namanya? Bukan F square, apa lagi? Pada tahap ini ini SL nih rendah nih. Belum terpenuhi nih, lihat nih SL-nya nih. Kita tarik dulu nih. Silap saya tadi. Ini rendah kali masih nih. Ini SL apa lagi? Ini. SL1 nih rendah kali ini harus dihapus nih, 0,2. Ulang dulu, hapus lagi. Ya, hapus lagi. Run lagi kita. Run lagi. Kita cek ini SL-nya sudah 0,8, 0,6, 0,7. Habis itu JS-nya 0,5. Ini oke, ini udah di atas 0,5, ini oke. Ini oke, kita lihat ininya sekarang. Bagus enggak ininya? Reliability-nya. Oke, udah bagus nih ya. Ini bisa kita abaikan aja. Nah, berarti ini udah bagus nih, auto loading istilahnya ya. Ini auto loadingnya udah bagus. Habis itu baru kita cek ke tahap kedua, struktural model. Oke ya, sampai dari sini measurement model yaitu mengukur apakah indikator itu merupakan indikator dari sebuah variabel sudah selesai. Saya ulangi, disebut measurement model atau outer model. Nah, tahap kedua kita melakukan langkah inner model atau disebut juga struktural model. Langkahnya ini udah sesuai semua. Habis itu klik calculate, klik bootstrapping, ketik di sini 5000 ya. Di sini ketik, bisa Anda ketik di sini, ketik 5000 subsample. Habis itu ini Anda pilih significant level 0,05 futile. Oke, start kalkulasi. Kita lihat hasilnya. Ini untuk menguji signifikan ya. Kita lihat di sini hasilnya. Saya kecilkan dulu. Coba lihat hasilnya nih. Habis itu pilih di sini di taspen kiri ini. Di sini ada ini dia, pilih outer loading dan p-values. Ini dia. Oh, ini bukan di sini maksudnya, bukan di outer loading. Di construct ini. Kok construct? Bentar, di mana ya? Inner model ya ini. Ini dia. Apa kesimpulan kita? Coba Anda lihat di sini. Jadi lihat dalam kurung ini ya. Yang di luar kurung ini namanya path coefficient atau koefisien jalur. Yang di dalam kurung ini, yang kursor dalam kurung ini disebut signifikansinya. Apakah hubungan jalur itu signifikan atau tidak? Nah, kita evaluasi satu persatu. Hipotesis pertama tadi, OCB ya, berpengaruh pada performa. Apakah benar signifikan? Kita lihat di sini. Path coefficient-nya itu 0,414. Yang kita lihat signifikan atau tidak signifikan itu adalah yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu adalah p-value atau signifikansinya. Angka di dalam kurung itu harus kurang atau harus lebih kecil dari 0,05 baru disebut itu signifikan ya. Berarti OCB terhadap pengaruh OCB terhadap performan ini dengan koefisien jalur 0,414 adalah signifikan. Ya, saya ulangi, ini lihat di dalam kurung. Angka dalam kurung itu adalah p-value. Ini sini kita pilih tadi ini, inner model, lihat sebelah ini.
Ya, ini dia muncul. Kalau kita pilih lain, belum, kosong dia nih. Nah, pilih ini, dia pilih. Nah, ya. Jadi berarti OCB pada performance itu signifikan. Nah, kemudian hipotesis kedua, serpan leadership terhadap performance. Apakah kepemimpinan melayani itu mempengaruhi performance? Kita lihat hasil statistiknya. PET coefficient-nya adalah 0,381. Nah, dalam kurung p-value-nya ini. Untuk bisa signifikan, maka 0 harus lebih kecil 0,05. Ini dalam kurung itu 0,004, lebih kecil dari 0,05. Artinya, SL signifikan mempengaruhi performance. Berarti sudah dua hipotesis sudah signifikan. Hipotesis ketiga. Hipotesis ketiga adalah ini dia. Lihat ini. Job satisfaction, kepuasan kerja pegawai, hipotesisnya adalah apakah berpengaruh pada performance atau pada kinerja. Lihat hasilnya PET-nya. PET coefficient itu minus 108. Nah, berarti minus nih. Tetapi dalam kurungnya itu adalah signifikannya p-value-nya 0,394. Artinya 0,394 ini adalah lebih besar dari 0,05. Berarti JS tidak signifikan mempengaruhi performance. Nah, itu artinya ya. JS tidak signifikan mempengaruhi performance. Nah, berarti ya, 1, 2, 3 hipotesis ya yang sudah kita selesaikan. Nah, kemudian hipotesis keempat, SL, pengaruh SL pada OCB. PET coefficient-nya itu 0,550. Nah, habis itu ini apa namanya nih? Signifikansinya 0,00. Artinya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya SL signifikan mempengaruhi OCB. Nah, kemudian satu lagi ya, yang kelima. Yang kelima, JS pengaruh pada OCB. Apakah signifikan? Lihat di sini nih. Dalam kurungnya adalah 0,283. Ini nilai ini lebih besar dari 0,05. Artinya JS tidak signifikan mempengaruhi OCB. Sudah terjawab ini. Sudah terjawab hipotesisnya. Dari 5 hipotesis tadi, dari 1, 2, 3, 4, 5 hipotesis, bagaimana hasil penelitiannya? Ini dia. OCB kepada performance positif signifikan. SL terhadap performance positif signifikan. JS terhadap performance tidak signifikan. Ya. Ini tidak signifikan JS kepada performance tadi. JS kepada ini JS nih di bawah nih, yang di bawah. Bentar ya. Saya tarik ke bawah dulu. Biar mudah. Ini ya. Mana caranya? Bentar, saya tarik ini dulu sini. Sebentar ya, saya tarik ini dulu. Ini JS ya. Yang tidak signifikan adalah JS kepada performance. Lihat nih, 0,394 itu lebih besar dari 0,05. Kemudian JS kepada OCB, p-value-nya 0,283 lebih besar dari 0,05 ya. Nah, SL pada OCB positif signifikan. SL pada OCB positif, dia signifikan. Apa maknanya? Saya ulangi ya contohnya nih. Contohnya ini yang pertama tadi. OCB itu terhadap performance itu hubungannya positif dan signifikan pengaruhnya. Kita lihat ini. Berarti semakin tinggi OCB, ini positif gini maknanya. Semakin tinggi OCB, semakin tinggi kinerja karyawan. Itu kira-kira ya. Kalau di sini SL positif signifikan terhadap performance. Apa artinya? Semakin tinggi SL, maka semakin tinggi performance. Ya, begitu seterusnya. Nah, kalau negatif, seandainya negatif signifikan. Ini kebetulan negatif ini tidak signifikan, berarti dianggap tidak ada pengaruh ya. Seandainya negatif itu signifikan, bagaimana maknanya? Berarti semakin tinggi JS, maka semakin turun
performance. Nah, gitu permaknaannya ya. Oke, sudah siap. Ini udah selesai kita nih. Ya, hasilnya udah selesai ini. Udah selesai hasilnya ya. Oke, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Nanti hasil screenshot ini saya kirim ke grup. Silakan Anda belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.